Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sopani Jaya Putri dengan NIM 080113 82025089 dari Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya membahas pemrograman pada C++. Jadi, pada kali ini kita akan membuat program di mana terdapat dua bilangan, yaitu jika bilangan A dan B itu prima dijumlahkan menghasilkan bilangan prima, maka cetak ya. Jika A dan B bilangan prima, namun bila dijumlahkan tidak menghasilkan bilangan prima, maka cetak tidak. Langsung saja yuk kita bahas programnya. Jadi pada program yang sudah saya tuliskan di sini, kita hanya akan menggunakan file header iostream saja. Selanjutnya, untuk variabel yang kita gunakan pada program utama pada program ini yaitu variabel A, B, dan juga jumlah, di mana variabel A itu mendeklarasikan bilangan pertama yang akan kita inputkan dan B itu mendeklarasikan bilangan kedua yang akan kita inputkan. Selanjutnya, saya selalu memberikan judul pada hasil output yang nantinya akan setelah di running, karena agar tampilannya lebih enak dilihat dan juga lebih rapi. Itu sebenarnya opsional, jadi bisa teman-teman tambahkan sendiri, dan jika tidak ingin itu juga bisa. Selanjutnya, jangan lupa untuk menuliskan ruang atau tulisan agar kita mengetahui bahwa tempat untuk kita menginputkan masing-masing variabel A dan B. Di sini setelah kita menginputkan variabel A dan B, kita masuk ke dalam pernyataan if, yaitu jika A nilainya sama dengan 1 atau A modulo 2 sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 2 atau B sama dengan 1 atau B modulo 2 sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 2, maka cout atau cetak salah satu bilangan atau kedua bilangan bukan merupakan bilangan prima. Else if atau jika kondisi dari if pertama tidak terpenuhi, maka lakukan kondisi if kedua, yaitu dimana jika nilai A modulo 2 itu sama dengan 1 atau A sama dengan 2 dan B modulo 2 sama dengan 1 atau B sama dengan 2, maka lakukan proses yaitu jumlah A ditambah B. Selanjutnya kita cetak jumlah, lalu kita kembali masuk ke dalam pernyataan if kedua, yaitu jika jumlah mod 2 itu sama dengan 1 atau jumlah sama dengan 2, maka cout ya. Namun jika kondisi if tersebut tidak terpenuhi, maka cetak tidak. Langsung saja yuk kita bahas agar kita lebih memahaminya lagi maksud dari program ini. Di sini sudah saya buatkan sedikit pembahasan mengenai program ini. Jadi misalkan di sini kita menginputkan A itu sebagai 3 dan B itu adalah 5. Kita masuk ke dalam pernyataan if yang pertama, yaitu if A sama dengan 1, A modulo 2 sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 2 atau B sama dengan 1 atau B modulo 2 sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 2. Di sini kita langsung masukkan saja 3 itu sama dengan 1, 3 modulo 2 sama dengan 0 dan 3 tidak sama dengan 2 atau 5 sama dengan 1 atau 5 modulo 2 sama dengan 0 dan 5 tidak sama dengan 2. Karena sudah jelas pada kondisi if ini tidak terpenuhi, maka kita lakukan proses if atau else if yang telah kita sediakan pada program, yaitu A modulo 2 sama dengan 1 atau A sama dengan 2 dan B modulo 2 sama dengan 1 atau B sama dengan 2. Langsung saja kita masukkan 3 modulo 2 sama dengan 1 itu benar atau 3 sama dengan 2, karena ini bernilai atau. Jika salah satu dari sintak atau operasi ini terpenuhi, maka itu sudah benar. Selanjutnya, dan 5 modulo 2 sama dengan 1 juga terpenuhi, maka kondisi if else ini benar. Selanjutnya kita masuk kepada proses yaitu jumlah A ditambah dengan B.
nilai A tadi adalah 3 ditambah B sama dengan 5, jadi nilai jumlah sekarang yang kita miliki adalah 8. Selanjutnya, kita cetak jumlah dengan menggunakan kalimat jumlah kedua bilangan Cout kan jumlah. Jadi nanti hasilnya yang akan keluar di layar adalah jumlah kedua bilangan 8. Barulah kita masuk kepada if yang kedua, yaitu if jumlah modulo 2 sama dengan 1 atau jumlah sama dengan 2. Kita masukkan if 8 modulo 2 sama dengan 1 ternyata tidak terpenuhi dan 8 sama dengan 2 juga tidak terpenuhi, maka kita cetak tidak. Setelah itu kita akhiri program atau pernyataan if yang kedua, baru kita akhiri juga program if yang utama dan program terhenti. Nantinya hasil dari output atau program yang telah kita buat adalah seperti ini. Langsung saja yuk kita coba runningkan. Kita masukkan bahwa nilai yang kita miliki pertama adalah tadi, sebentar, 3 dan 5. 3 dan 5. Nah, maka tampilannya adalah seperti ini. Jadi, bisa teman-teman pahami bahwa program yang kita buat ini bernilai benar. Selamat mencoba teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share ya. Terima kasih.